211.8.114. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tampilan web dashboard saya, mengenai sistem informasi seleksi kelas terbaik menggunakan metode SAW. Jadi di sini untuk tampilan dashboardnya ada admin dan juga user. Di sini digunakan untuk menghitung count atau jumlah dari si adminnya ini berapa, si usernya ini berapa. Terus kemudian saya akan menunjukkan fitur role terlebih dahulu. Jadi di sini nanti sebelum saya bisa menginputkan data admin ataupun user, saya perlu menginputkan data role kayak gitu. Jadi data admin dan juga user ini sebenarnya berasal dari satu tabel yang sama, cuma di sini saya pecah menjadi dua fitur. Nah, makanya di sini saya juga perlu data role. Jadi saya perlu mengisikan data role dulu sebelum menginputkan data admin dan juga user, seperti itu. Kemudian di sini terdapat dua role. Role pertama digunakan untuk user admin, role kedua digunakan untuk role user, kayak gitu. Nah, kalau misalkan dalam perkembangan web ini nanti ada user tambahan, maka kita bisa menambahkannya di sini. Jadi misalkan pegawai gitu ya. Nah, di sini akan datanya akan tambah gitu. Kemudian kalau misalkan aku mau mengganti, misalkan apa ya, karyawan. Di sini aku simpan. Nah, ini nanti kita bisa melakukan hapus data kayak gini. Terus aku juga bisa mengekspor. Nah, dia akan tampil di sini. Ini aku hapus dulu. Nah, oke. Terus untuk di admin, di sini udah ada data yang aku masukin. Nah, kalau misalkan aku mau menambah data lagi, aku bisa klik di sini tambah admin. Terus kemudian aku akan memasukkan username. Misalkan namanya adalah Sabita, emailnya Sabita. Nah, ini passwordnya misalkan ini. Aku simpan. Nah, kalau misalkan aku udah simpen, ini untuk field nama, jenis kelamin, sama nomor telepon kosong. Kenapa? Karena memang saya atur seperti itu. Jadi kalau misalkan aku mau mengisikan data-datanya, berarti aku klik di fitur editnya. Nah, kayak gini. Jadi udah ada username, email, sama passwordnya itu udah keisi gitu lah datanya. Jadi tinggal kita isikan namanya siapa, jenis kelaminnya, terus nomor telepon terserah sih. Oke, aku simpan ya. Terus kemudian kalau misalkan aku klik edit di sini, nah jadi tuh data-datanya udah yang aku inputin tuh otomatis bakalan langsung terinputkan di sini. Jadi kalau misalkan di sini combo box pun dia bakal langsung nunjuk ke item perempuan gitu. Kalau misalkan aku ubah username-nya, tadi kan A-nya 1, di sini A-nya 2. Apakah dia berubah? Oke, jadi berubah ya. Jadi kalau misalkan aku hapus, bisa, terus aku ekspor. Nah, datanya akan muncul di sini. Terus selanjutnya di fitur user. Nah, di sini juga aku udah menambahkan salah satu data. Kalau misalkan aku mau nambah usernya, sini siapa ya kira-kira usernya? Misalkan Aprilia, emailnya Aprilia. Ini terserah sih. Oke, di sini juga sama kayak yang ada di admin. Jadi data yang kita masukkan ditambah user di create itu cuma nginputin username, email, sama password. Cuman untuk nama, jenis kelamin, sama nomor telepon ini bisa kita isikan saat kita memilih tombol edit. Oke, nomor teleponnya terserah, kita simpan. Oke, dia tersimpan di sini. Terus misalkan aku edit, aku mau edit namanya kayak gini ya. Nah, dia bakal berubah.
terus aku mau menghapus, kayak bisa. Terus misalkan aku mau butuh PDF laporan data-data usernya, berarti tinggal klik export PDF, terus dia bakal ke download otomatis dan akan tampil seperti ini. Terus di pemilik di sini juga gitu ya. Jadi kalau misalkan di sini aku udah ada satu data, kalau misalkan aku mau tambah pemilik, di sini namanya misalkan dalang, terus jenis kelaminnya laki-laki, nomor teleponnya terserah, kita simpan, oke ya. Read datanya akan menambah, bertambah di sini. Terus kalau misalkan aku pengen ngedit nih, namanya salah nih, simpan. Nah, dia bakalan berubah ya teman-teman. Terus kalau misalkan aku mau hapus, oke, ternyata terhapus. Dan untuk laporannya itu ini, dia akan tersimpan sebagai PDF. Terus di role tadi udah aku jelasin di awal, sekarang di alternative cost-nya. Jadi di sini udah ada 5 data yang udah aku inputin. Nah, aku bakal nunjukin juga gimana pas aku mau menambahkan alternative cost itu. Jadi bisa diklik ditambah alternative cost, terus nama costnya misalkan cost Melati, misalkan Putri ya, alamatnya mana kira-kira Malang. Pemilik costnya siapa? Nah, di sini ini merupakan fitur drop down ya teman-teman. Jadi dia akan menampilkan data berdasarkan nama pemilik yang udah aku inputin. Jadi ini tuh berrelasi sama tabel pemilik kayak gitu. Jadi kalau misalkan di sini di pemilik ada 5 pemilik, berarti di sini akan muncul 5 pemilik kayak gitu. Berhubung tadi di pemilik cuman ada satu data yaitu atas nama Abdul, maka di sini yang tampil adalah satu nama aja kayak gitu. Bisa aku inputin. Nah, kayak gini. Terus kalau misalkan aku mau edit, oke, jadi di sini misalkan aku mau mengubah jenis costnya itu ternyata salah, ternyata bebas gitu kan. Terus udah sih itu aja, aku mau ngubah itu aja, terus mau aku simpan. Nah, jadi dia bisa ya. Terus misalkan aku mau menghapus juga bisa. Terus misalkan aku mau mengekspor nih, aku butuh laporan dari data alternatif costnya, itu apa aja, bisa ekspor. Nah, dia bakal tampil kayak gini. Oke, terus lanjut ke kriterianya. Nah, di sini aku juga udah menginputkan kriteria-kriteria yang dibutuhkan. Di sini aku mengambil referensi dari jurnal untuk bobotnya. Jadi di tabel kriteria ini atau di data kriteria ini ada, aku punya kriteria biaya, fasilitas, jarak, luas kamar dan juga keamanan. Terus untuk masing-masing bobotnya, kalau biaya 30, fasilitasnya 25, jaraknya 10, luas kamar 20, untuk keamanan 15. Jadi untuk tipenya di sini juga aku masukkan. Untuk biaya itu dia tipenya cost, untuk jarak juga tipenya cost, untuk fasilitas, luas kamar dan juga keamanan di sini dia tipenya benefit ya. Jadi kalau misalkan aku mau menambah, misalkan di seiring berjalannya waktu webnya mau aku kembangin, terus ada kriteria baru, aku bisa menambahkan di sini. Jadi kriterianya misalkan kebersihan gitu ya, bisa. Terus bobotnya berapa, dikira-kira aja misalkan 20. Dia termasuk tipenya apa, tipenya cost atau benefit. Nah, itu bisa. Jadi kalau misalkan aku mau mengedit pun juga bisa di sini, misalkan dia tipenya cost, bisa. Terus aku juga bisa menghapus dia di sini, menghapus datanya kalau emang udah nggak perlu. Oke, jadi untuk data yang aku pakai kriterianya itu ada 5 seperti ini ya guys. Terus untuk di subkriteria sendiri itu di sini ada banyak item. Jadi untuk per kriteria aku punya 5 subkriteria. Jadi untuk misalkan kriteria biaya ya, ini ada 5 subkriteria. Untuk bobot subnya juga
di sini udah aku masukkan. Untuk di fasilitas sendiri ini juga ada 5 subkriteria. Di jarak juga ada 5 subkriteria, di luas kamar juga ada 5 subkriteria, terus untuk di keamanan juga ada 5 subkriteria. Terus untuk misalkan aku mau nambah subkriteria lagi. Di sini itu terdapat fitur drop down. Di sini tuh dia ngambil dari data kriteria. Jadi kalau misalkan aku pilih fasilitas, dia bisa atau aku bisa menginputkan subkriterianya itu apa. Misalkan cuman ada lemari sama AC kayak gini, terus bobot subnya kira-kira 6 gitu ya, dia bakal kayak nempel di sini. Nah kalau misalkan aku mau edit juga bisa, ternyata nggak cuma lemari sama AC aja, tapi ada meja misalkan ya, aku bisa edit dia di sini tampilnya. Terus aku juga bisa menghapus. Jadi di sini total untuk subkriteria itu ada 25 item. Karena masing-masing kriterianya aku ambil 5 subkriteria. Kayak gitu. Untuk ekspor juga bisa menampilkannya. Sini ada 25 item data ya. Terus untuk di penilaian, nah ini untuk perhitungan SAW-nya. Jadi di sini misalkan aku hapus salah satu data dulu. Nah, tadi kan di alternatif cost ini kan usernya udah menginputkan kan, ternyata ada 5 jumlah cost yang dipilih yang nanti bakalan diproses di perhitungan SAW. Terus nanti tuh dari berdasarkan 5 alternatif cost itu kira-kira cost mana yang paling terbaik gitu loh. Nah di penilaian ini tuh dia bakalan inputin misalkan kayak gini, aku tunjukin langsung di tambah penilaian. Yang belum aku inputin tadi kan alternatif 5 karena udah aku hapus dan aku mau nunjukin ke teman-teman. Jadi di alternatif 5 aku milih dia biayanya itu termasuk subkriteria yang mana gitu. Nah di sini aku pengen di biaya itu dia punya ternyata biayanya kurang dari 750. Terus di fasilitas nih kira-kira dia punya yang mana gitu. Terus di jarak, kira-kira jaraknya berapa, terus luas kamarnya berapa, keamanannya itu apakah tidak aman, kurang aman, cukup aman, aman atau sangat aman. Jadi misalkan aman gitu ya. Jadi untuk kelima ini, data ini tuh diinputkan menggunakan drop down dan menggunakan foreign key tentunya. Terus aku mau simpen datanya, oke, dia bakal ke input kayak gini. Nah seandainya aku mau mengedit ya guys, ternyata luas kamarnya itu salah, ternyata luas kamarnya 5x5, berarti aku inputin. Nah di sini dia bakalan berubah gitu. Tadi kan aku udah menunjukkan untuk fitur hapus, jadi sekarang aku langsung tunjukin aja untuk ekspor PDF-nya. Nah kayak gini tampilannya. Terus untuk di hasil perhitungan di sini itu akan tampil rankingannya dari beberapa cost yang udah aku inputin, dia bakalan tampil rankingnya berapa. Misalkan di sini ternyata alternatif 2 yang merupakan cost terbaik gitu kan, dia berada di ranking 1 dengan hasil SAW 90. Terus untuk alternatif 5 dia ternyata di ranking 2, sampai yang paling bawah ini alternatif 4 dengan hasil SAW 67. Jadi seperti itu untuk tampilan web saya. Sekian
Semoga apa yang saya sampaikan bisa boleh dipahami sama teman-teman juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.